warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riran Zaira dengan NIM 2303468. Baiklah, di sini saya akan menuntaskan PJBL dari mata kuliah Fisika Statistik yang dimana judulnya yaitu aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann untuk menentukan rata-rata kecepatan molekul gas nitrogen atau N2. Adapun latar belakangnya yaitu gas sebagai bagian penting dari lingkungan dan proses teknologi memainkan peranan besar dalam bidang fisika, kimia, teknik, hingga meteorologi dan industri. Gerak molekul-molekul gas yang acak namun memiliki distribusi kecepatan yang teratur secara statistik menjadi kunci untuk memahami banyak fenomena makroskopis mulai dari tekanan, temperatur, hingga laju reaksi kimia. Kemudian ada pun teori kinetik gas, teori kinetik gas ini menyatakan bahwa gas terdiri atas partikel-partikel kecil seperti atom molekul yang bergerak secara acak dan konstan. Gerakan ini menyebabkan partikel saling bertumbukan baik dengan dinding wadah maupun antar molekul. Tumbukan tersebut dianggap elastis, sempurna sehingga tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Adapun hukum persamaan dari gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Jadi hubungan gas ideal dengan energi kinetik yaitu P sama dengan 1/3 N per V mv kuadrat sehingga 3/2 NKT sama dengan 1/2 NmV kuadrat. Artinya, karakteristik dinamika gas dapat dipahami melalui distribusi kecepatan molekul. Kemudian ada pun distribusi Maxwell-Boltzmann, yang di mana Maxwell dan Boltzmann mengembangkan modul statistik untuk menggambarkan penyebaran kecepatan molekul dalam gas. Pada suatu suhu tertentu, molekul tidak memiliki kecepatan yang sama, tetapi ada yang lambat, ada yang sangat cepat. Distribusi probabilitas kecepatannya diberikan oleh Fv sama dengan 4pi m per 2pi kt pangkat 3/2 V kuadrat eksponen pangkat min mv kuadrat per 2 kt. Persamaan di atas menyatakan bahwa V kuadrat ini merupakan molekul berkecepatan lebih tinggi semakin mungkin ditemukan pada suhu tinggi. Kemudian eksponen negatif pada persamaan itu menyatakan bahwa peluang menurun untuk molekul yang sangat cepat. Kemudian kita masuk pada pengaruh suhu terhadap kecepatan dari molekul, yang dimana suhu menentukan energi kinetik sehingga kecepatan molekul meningkat secara statistik menurut Eka alfa dari T. Sehingga suhu rendah banyak molekul bergerak lambat sehingga kurvanya sempit dan tinggi. Jika suhunya tinggi, kecepatan rata-ratanya naik sehingga kurvanya melebar dan pendek. Jadi hubungan distribusi energi dan distribusi kecepatan. Walaupun distribusi Maxwell-Boltzmann biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi kecepatan, model ini secara fundamental menggambarkan penyebaran energi kinetik partikel gas. Energi kinetik translasi satu molekul gas adalah E sama dengan 1/2 mv kuadrat. Karena terdistribusi secara statistik, maka energi juga memiliki distribusi probabilitas tersendiri yaitu F sama dengan E 2 per akar dari pi 1/2 kT pangkat 3/2 akar E, kemudian dikali E pangkat E per kT. Kemudian kita masuk pada hubungan antara distribusi Maxwell dan tekanan gas. Distribusi kecepatan partikel berhubungan langsung dengan tekanan gas karena tekanan muncul dari tumbukan molekul dengan dinding wadah. Rata-rata tekanan ditimbulkan oleh banyak molekul dalam volume tertentu, Rho sama dengan 1/3 PV kuadrat. Kemudian kita masuk pada metode penelitian. Adapun metode penelitian pada dua jurnal yang telah saya gunakan sebagai sumber dan menyatakan pertama itu dia mulai dari distribusi momentum Maxwell-Boltzmann 3 dimensi, kemudian turunkan distribusi kecepatannya Fv, kemudian menghitung Vp, VRMS, kemudian substitusi massa molekul dan temperatur, kemudian kita menghitung nilai kecepatan untuk masing-masing campuran gas, kemudian yang terakhir baru plot grafik. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari dua jurnal itu yang saya gunakan, jurnal yang pertama itu menjelaskan bagaimana distribusi Maxwell-Boltzmann digunakan untuk menentukan kecepatan molekul gas dalam kondisi nyata. Jurnal yang kedua ini menjelaskan mengapa distribusi Maxwell-Boltzmann muncul, sehingga hasil pada jurnal satu memiliki dasar teoritis yang kuat. Dengan demikian, untuk memahami fenomena kecepatan molekul gas secara menyeluruh, kedua jurnal harus dipahami secara bersama. Kemudian,
kita masuk pada data dari hasil, review jurnal yang saya gunakan yang di mana, dapat kita lihat pada tabel data di atas yang di mana dari data data di atas dapat kita artikan bahwa rata-rata deviasinya 1,3%, yang di mana artinya ini sangat kecil. Jadi membuktikan bahwa teori Maxwell-Boltzmann sangat akurat. Kecenderungan hasil menunjukkan bahwa kecepatan molekul meningkat proporsional terhadap akar dari T. Kemudian deviasi kecil dipengaruhi oleh faktor eksperimen, yang dimana itu ada pengotor gas, ketidaktepatan instrumen, interaksi energi rotasi, dan vibrasi N2 pada T lebih tinggi. Teori tetap relevan dan valid untuk gas ideal pada kondisi atmosfer umum. Kemudian pada grafik, yang dari data yang kita hasilkan tadi, ada pun grafik yang dapat diplot yaitu, di mana kita dapat melihat grafiknya, grafik distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann untuk nitrogen menunjukkan bagaimana kecepatan molekul gas berubah seiring dengan suhu. Ketika suhu gas meningkat dari 200 ke 500, puncak kurva bergeser ke kanan yang berarti kecepatan rata-rata molekul gas menjadi lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, puncak kurva menjadi lebih rendah dan lebih lebar, menunjukkan bahwa pada suhu tinggi terdistribusi kecepatan menjadi lebih menyebar. Dan fraksi molekul yang bergerak pada kecepatan sangat tinggi juga meningkat secara signifikan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari judul tadi yaitu berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann mampu menggambarkan dengan baik pola pergerakan molekul gas nitrogen pada berbagai kondisi suhu. Peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik rata-rata molekul bertambah sehingga distribusi kecepatan melebar dan puncak kurva bergeser ke arah kecepatan yang lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.